Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lilis Turjana dengan NIM 2010231030. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang berkaitan tentang mengembangkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Pembahasan kita yang pertama yakni tentang pentingnya abad 21 dalam mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Abad 21 ditandai dengan berkembangnya informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merambah dalam aspek kehidupan manusia di semua belahan dunia. Hal ini tentunya berdampak pada pendidikan yang diterapkan, termasuk di dalamnya bagaimana model pembelajarannya sehingga dapat mengadaptasi dan memenuhi semua tuntutan abad 21. Oleh karena itu, model pembelajaran di abad 21 hendaknya diarahkan untuk mendorong peserta didik agar mampu satu, mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Yang kedua, merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Berpikir analitis, bukan berpikir mekanitis. Dan yang terakhir ada menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Terkait hal di atas, maka pola pikir kritis dan kreatif sangat penting dilatih dan dikembangkan pada peserta didik dalam pembelajaran di abad 21 ini. Pola pikir kritis juga dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik kita melalui pemikiran yang jernih dan sistematis, dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami. Kutipan itu saya dapat dari jurnal uni.ac.id dan dari PowerPoint elektronik berpikir kritis atau critical thinking dari Bisma Murti 2011. Universitas 11 Maret. Pembahasan kita yang kedua yakni tentang tantangan abad 21 dalam buku Peluang dan Tantangan Pendidikan Abad 21 atau PTPA 21 halaman 8 yang diterbitkan oleh Sampurna School of Education or SSI. Ini bisa menjadi referensi tentang bagaimana dan hal apa saja yang menjadi tantangan dalam proses belajar di abad 21. Dalam pengantarnya, Paulina Panen menyebutkan 3 tantangan pendidikan abad 21. Tantangan tersebut adalah 1. Globalisasi, 2. Keberpihakan kepada siswa dan belajar, dan yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Ketiga hal yang disebutkan oleh Panen di atas menunjukkan bahwa pendidikan tradisional yang bertumpu pada memberikan pengetahuan dan keterampilan pada siswa di dalam kelas sudah harus dibuang jauh-jauh. Isi dan materi belajar harus disusun, menyiapkan siswa atau mahasiswa mampu hidup dalam era globalisasi di mana perjumpaan antar budaya dan nilai-nilai terjadi sedemikian masif. Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Panen menyoroti digital gap antara siswa dan guru atau dosen. Perbedaan pemahaman dan keterampilan digital ini menyebabkan dunia pendidikan, khususnya para pendidik, untuk berupaya keras menyesuaikan diri. Kita akan beralih kepada pembahasan kita yang ketiga, yakni tentang macam-macam high order thinking skills atau macam-macam berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, ada critical thinking atau berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalahnya atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar peserta didik dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Dengan berpikir kritis juga, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, lalu mengevaluasi masalah atau data yang diberikan, dan mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada communication or komunikasi. Di sini, kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat
jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga ada creativity. Creativity di sini tidak selalu identik dengan peserta didik yang pintar menggambar atau merangkai kata dengan tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box, tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada collaboration atau kolaborasi. Aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Pembahasan kita yang selanjutnya yakni tentang model-model pembelajaran yang sesuai pada abad 21 ini. Model pertama, sebelum itu kita akan menjelaskan tentang pembelajaran abad 21 harus menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi informasi, mampu mengambil keputusan, serta memiliki karakter yang kuat dan positif. Menurut saya, pembelajaran yang cocok yakni 1. Kontekstual, CTL, or Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya-jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa yang menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Pembelajaran yang kedua yang cocok yakni problem solving. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaiannya. Contohnya adalah sajikan permasalahan yang memenuhi kriteria di atas. Siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan. Siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, dan akhirnya menemukan solusi. Pembahasan kita yang terakhir yakni cara mengembangkan berpikir tingkat tinggi secara otodidak. Yang pertama, bertanyalah jika Anda tidak memahami sesuatu, karena dengan bertanya kita mampu untuk berpikir apakah jawaban yang didapatkan sesuai apa tidak dengan ekspektasi kita. Yang kedua, ketika disuguhkan masalah, kita harus open-minded dan secara adil memikirkan bagaimana solusi yang tepat. Yang ketiga, ada evaluasi jawaban yang telah kita dapatkan, lalu bandingkan dengan keterlibatan hal-hal lain dengan jawaban kita. Dengan evaluasi ini, kita dapat menemukan jawaban kita valid atau tidak. Yang selanjutnya, ada perluas literasimu. Karena literasi di sekolah merupakan gerakan yang sangat penting menurut saya. Karena sebenarnya gerakan literasi antara lain mengarang, dan hal itu sudah termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir, dengan menulis esai. Dengan menulis esai, hal ini akan meningkatkan kesempatan waktu kita untuk membaca, kemudian memilih dan mengolah kata. Itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi bagi peserta didik.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.